Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berjumpa kembali kita dalam program Resapi Gereja Margoyudan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menghadap Tuhan di dalam doa untuk Tuhan membukakan pikiran hati kita untuk memahami apa sebenarnya yang Tuhan berikan firman-Nya dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, khususnya untuk hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adapun firman Tuhan yang kita akan dengarkan diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Dan natsnya yaitu dari Efesus 4 ayat yang kedua. Yang demikian firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Diberi tema, diberi berbeda agar saling memperlengkapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Kelima jari yang kita miliki memiliki nama, bentuk, dan kegunaan yang berbeda. Ada yang lebih tinggi dari jari yang lain, sebaliknya ada pula yang diciptakan lebih pendek. Jempol atau ibu jari seringkali digunakan untuk menyanjung dan memberi pujian. Telunjuk digunakan untuk menunjuk dan memberi perintah. Jari tengah sebagai yang paling tinggi seringkali menjadi sombong. Jari manis terpilih untuk menjadi tempat bagi cincin yang indah. Sedangkan jari kelingking sebagai yang paling kecil dan paling lemah. Seringkali digunakan untuk menjadi simbol sebuah janji dan ungkapan maaf. Dari kelima jari tersebut diciptakan unik dan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan tersebut tidak kemudian membuat mereka bergerak sendiri semau mereka. Dengan setiap kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, mereka bersatu. Mereka bersatu. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan tertentu. Mulai dari memegang barang, menulis, dan membantu anggota tubuh yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ilustrasi di atas tersebut memberi satu gambaran kepada kita, yaitu merupakan sebuah gambaran sebagai tubuh Kristus, yaitu satu kesatuan yang utuh. Kita pun tidak terluput dari perbedaan. Mulai dari perbedaan warna kulit, suku, karakter, keahlian, dan status sosial. Tetapi di tengah perbedaan-perbedaan tersebut, setiap kita dipanggil untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16, yang berbicara mengenai kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Dalam bacaan tersebut, Rasul Paulus menyebutkan beberapa karakter orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi miliknya, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, karakter tersebut hendaknya diwujud nyatakan dalam
kehidupan berelasi dengan sesama, yaitu dalam hal saling membantu. Tentu sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Lalu, ada satu pertanyaan yang penting bagi kita. Tentu di dalam kehidupan berelasi dengan sesama. Apa itu pertanyaan? Sudahkah kita mewujudkan kasih kepada orang yang kita jumpai? Ataukah kita memilih untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut itulah yang muncul di dalam benak kita terus-menerus ketika Rasul Paulus mengingatkan di dalam Efesus 4 ayat 2. Dan lebih penting lagi, bagaimana konteks jemaat ketika itu, yaitu kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu setiap karunia yang kita miliki bukan ditujukan untuk membuat kita berbangga dan menyombongkan diri. Satu harus diingat, tidak untuk berbangga dan menyombongkan diri, melainkan apa? Untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Memang hal ini tidak mudah, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang seringkali nampak bahwa kita ingin menonjolkan diri, keakuan, keegoisan secara nyata nampak dan dimunculkan di setiap kita. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengenal setiap karunia yang ada pada diri kita. Nah, untuk mengenal setiap karunia yang ada pada diri kita memang tidak mudah. Perlu kita akan senantiasa menundukkan diri di hadapan Tuhan dan belajar untuk mengoreksi diri. Apakah karunia yang saya miliki sudah kami lakukan atau saya lakukan, atau justru kita lakukan hanya untuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi kita masing-masing. Lalu setelah kita mengenal, lalu mampu kita mensyukuri atas karunia yang ada pada diri kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jauh lebih penting, tentu apa? Yaitu kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga perbedaan-perbedaan yang kita jumpai tidak lagi menimbulkan perpecahan, melainkan boleh bersatu, saling melengkapi, dan endingnya akhirnya mencapai satu tujuan bersama. Inilah yang tidak mudah untuk kita bersama-sama lakukan. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga Tuhan beri kemampuan, kemauan kita untuk bisa bersama-sama memahami kekurangan dan kelebihan orang lain, hanya untuk sampai satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang kembali bersyukur karena Tuhan telah sudi membuka pikiran hati kami untuk kami beroleh apa yang Tuhan ingin kerjakan terhadap diri kami, yaitu kebersatuan tanpa memandang kekurangan satu dengan yang lain, tetapi justru kami mengkoreksi diri kami sendiri dan kami menemukan apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mampu untuk bersatu hati bersama untuk kami pakai karunia itu memuliakan nama Tuhan.
Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.